Udah bisa dimulai atau Iya, boleh langsung oh, dimulai. oke. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, di sini saya Ilma dan partner saya Zaidan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai aturan rantai. Untuk outline-nya sendiri, kami akan mempresentasikan aturan rantai teorema A dan teorema B. Untuk teorema A akan dijelaskan oleh partner saya. Oh ya, halo, saya Zaidan. Saya akan menjelaskan bagian aturan rantai yang pertama. Dimulai dari teorema pertama yang sudah kita yang sudah ada di dalam di dalam slide ini. Jadi sebelumnya di dalam soal kita baca dulu, misalkan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Jadi diketahui kalau dari soal ini tuh si X dan si Y ini adalah fungsi yang bergantung pada T. Dan juga untuk lanjut memiliki maka di sini dibilang memiliki turunan di T, dan misalkan ini ada suatu lagi fungsi baru lagi Z, yaitu adalah fungsi yang bergantung pada fungsi X maupun juga fungsi Y, dan juga dan mereka ini si Z ini memiliki turunan pada X yang bergantung dengan fungsi T dan Y yang bergantung dengan fungsi T. Maka dapat ditulis fungsi umumnya itu, fungsi awal sebelum diturunkannya itu menjadi Z sama dengan fxt di koma yt, dan apabila diturunkan di T maka akan menjadi rumusnya seperti ini. Kita akan turunkan fungsi Z terhadap fungsi T, makanya di sini dibilang dz per dt, dengan cara dou Z dou fungsi Z dibagi terhadap dou fungsi X dikali dengan turunan fungsi X itu xt, makanya dibilang di sini dx per dt terhadap T, ditambah dou Z per dou Y dikali dengan dy per dt yang dimaksud dengan turunan fungsi Y yang terhadap T. Dan untuk selanjutnya, lanjut ke slide berikutnya. Halo? Oh iya ya, bentar, maaf. Dan juga untuk di slide di sini kita bisa lihat yang ini, yang bergantung ini ada cara mudahnya ini biar apabila kita susah pahami yang sebelumnya. Ini adalah here's a device that may help you to remember the chain rule. Yaitu yang pertama ada fungsi z f x, y, yaitu merupakan variabel yang dependen yang bergantung satu sama lain, dan kita akan merubah jadi dou z per dou x dan dou z per dou y, dan kita akan mendapatkan x dan juga y-nya, yaitu yang merupakan variabel tengah. Dan kita juga akan lanjut ke dx lanjut ke turunan x terhadap t dan turunan y terhadap t, dan akhirnya menuju ke t yang itu variabel yang independen atau berdiri sendiri dan menjadi fungsi hasil yang ada di situ. Ya. Dan di sini lanjutnya ada soal. Diketahui bahwa Z fungsi ini contoh soalnya ya. Diketahui bahwa Z sama dengan 4x kuadrat dikali Y pangkat 3, di mana X-nya itu 3T kuadrat dan Y-nya itu T pangkat 3. Makanya di sini yang disuruh soalnya carilah nilai dari dz per dt. Dan dimulai dengan cara yang pertama ini, dz per dt, ya berarti kita langsung masuk ke rumus yang tadi, dz per dt sama dengan dou z per dou x dikali dengan dx per dt ditambah dengan dou z per dou y dikali dy per dt. Kita langsung masukkan aja, berarti dengan dz per dt sama dengan dou z per dou x, berarti turunan z terhadap x, berarti yang diturunkan ini hanya yang si 4x, dengan dia x ini punya pangkat kuadrat dan konstanta 4, apabila diturunkan akan menjadi seperti ini. Turunannya berarti kan turunan dari 4x kuadrat itu kan 8x ya. Berarti 8x dikali y pangkat 3, dan tetap y-nya itu tidak berubah, dikali dengan dx per dt, fungsi x terhadap fungsi t. Kita turunkan seperti biasa menjadi 6t, ditambah dengan dou z per dou y, yaitu turunan z terhadap fungsi y, berarti
di dalam fungsi Z ini yang awal, kita hanya akan menurunkan yang bagian Y-nya saja. Berarti apabila diturunkan Y kuadrat itu kan berarti menjadi 3Y kuadrat ya. Nah, konstanta 4 dikali dengan konstanta 3 equals 12. 12X kuadrat dikali dengan Y kuadrat itu sendiri dikali dengan turunan Y terhadap T, yaitu 3 T kuadrat. Habis itu kita akan lanjutkan ke bawah. Ini berarti dz per dt-nya ini menjadi, jadi seperti ini, 48T dikali 3T kuadrat dikali T pangkat 3 kubik atau pangkat 3 ditambah 36 T kuadrat dikali 3T kuadrat pangkat 2 dan 3T dan T pangkat 3 pangkat 2. Dan lanjut terus menjadi ini seperti yang awal, 3 pangkat 3 berarti jadi 9 dan ditambah fungsi ini berarti pangkatnya tinggal dikali X kali Y sama 2 kali 2 4 dan ini berarti pindah ini jadi 9 dan T-nya pangkat 9 dan juga lanjut berarti menjadi hasil akhir langsung saja berarti 144. Ini berarti T pangkat 3 dikali T pangkat 9, 3 tambah 9 12 dan ditambah 324 T 6 ditambah 9 berarti T pangkat 15. Ya, bentar. Kalau untuk yang di sini berarti kita langsung masuk ke bagian yang silinder. Untuk yang silinder ini diketahui ya ada sebuah silinder pejal atau biasa yang kita ketahui dengan nama tabung, ruang tabung. Dan di sini tuh dengan soal diketahui radiusnya R dan tingginya H itu dipanaskan sehingga yang diketahui dari soal ini tuh radius tinggi R, maksudnya radius itu R, tingginya itu H, height, dan luas permukaan itu sebenarnya LP tapi di sini dilambangkan dengan S bertambah pada saat R jari-jarinya diketahui 10 cm dan hanya itu 100 cm. Dan di sini tuh di soal ada kejadian lagi dan R dan H-nya itu bertambah dengan kecepatan 0,2 cm per jam laju kecepatannya pertambahannya dan 0,5 cm per jam secara berurutan. Itu untuk H-nya naiknya nambahnya sepanjang itu. Dan yang ditanya di soal ini tuh berapa cepat pertambahan S pada saat itu. Diketahui berarti dengan jawaban ini dengan rumus seperti rumus LP dari tabung itu sendiri, yaitu 2VR dikali H itu berarti untuk menghitung luas persegi panjangnya atau kalau bila kita belah, dan juga ditambah 2 VR kuadrat, yaitu 2 VR kuadrat adalah rumus alas atau atap dikali 2 karena kita harus menghitung alas dan atapnya dua-duanya. Dari soal itu kita bisa dapatkan berarti dengan rumus yang tadi sebelumnya, teorema yang sebelumnya didapatkan seperti ini. ds per dt berarti kan karena fokusnya ke fungsi S berarti ds per dt sama dengan dou S per dou R dikali dengan turunan R terhadap T dan juga dou S per dou H dan sekarang turunan dan dikali dengan turunan H terhadap terhadap T. Dapat di sini didapatkan jawaban yaitu 2πH ditambah 4π dikali 4, itu berarti dou S per dou R-nya itu dikali dengan turunan R terhadap T dan didapatkan nilainya itu 0,2. Oke, ditambah dou S per dou H itu berarti turunan S terhadap H itu dapat turunan H yang hanya ini yang diturunkan menjadi 2VR ditambah turunan H terhadap T bernilai 0,5 dan di substitusi R dan H-nya di sini kan diketahui dari soal di sini tuh R itu 10 dan H-nya tuh 100. Berarti kita tinggal masukin dari hasil yang kita dapat itu berarti jadi 2V, H-nya disubstitusi menjadi 100 ditambah dengan 4pi dikali R itu 10 dikali 0,2 dan juga di sini dari jawaban yang didapat 2πR itu R kan 10 berarti 2pi dikali 10 dan dikali 0,5 atau setengah.
dan langsung didapatkan hasilnya itu sebanyak 58 pi cm kuadrat per jam cepat pertambahan S-nya pada saat itu. Oke, untuk teorema selanjutnya akan saya jelaskan, dan sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa perbedaan teorema B dengan teorema A itu di sini terletak pada fungsi X dan Y-nya. Fungsi X dan Y-nya di sini itu bergantung pada dua peubah, sementara yang sebelumnya itu hanya bergantung pada satu peubah. Mari kita lihat lagi ya. Nah, ini hanya bergantung pada satu peubah kan. Nah, sementara di teorema B itu bergantung pada dua peubah, yaitu misalkan kalau teorema A itu diibaratkan hanya bergantung kepada waktu, sementara teorema B itu bergantung pada misalnya suhu dan waktu gitu. Nah, selanjutnya saya akan membacakan teorema B itu jika fungsi X dan Y bergantung pada dua peubah memiliki turunan parsial pertama pada S, T, dan misalkan Z sama dengan fxy memiliki turunan pada X, Y, maka Z memiliki turunan parsial pertama pada S, T dinyatakan oleh dua rumus ini. Nah, untuk dua rumus ini itu jadi kan ini ada parsial pertama pada S, T. Jadi ini bisa kita turunkan terhadap memiliki turunan parsial. Untuk yang pertama itu memiliki turunan parsial pertama pada S, yang kedua itu memiliki turunan parsial pertama pada T. Nah, ini buat lebih gampangnya aja sebenarnya bisa kita baca seperti ini. Turunan parsial Z terhadap S akan berasal dari turunan parsial Z terhadap S melalui X dan turunan parsial Z terhadap S melalui Y. Jadi intinya melalui X dan Y. Jadi harus ada dua ini karena dan bedanya juga dari yang sebelumnya karena fungsi di dalamnya itu lagi adalah fungsi yang memiliki peubah banyak atau dua, maka dari itu kita memakai dou X per dou S. Nah, untuk yang bagian kedua juga sama saja, bedanya diturunkan terhadap T saja, gitu sih. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Jika diketahui Z sama dengan X kuadrat Y tambah 2XY, tentukan nilai dari dou Z per dou T, di mana X sama dengan 2S kuadrat T pangkat 3 dan Y sama dengan 4S T kuadrat. Nah, ini sebelumnya kita, karena kita udah punya dua teorema tadi, kita harus lihat lagi, analisis lagi, ini tuh kita pakai teorema yang mana, teorema A atau teorema B. Nah, di sini dilihat kan bahwa X itu memiliki dua peubah, yaitu S dan T. Berarti kita memakai teorema B kan. Nah, dari teorema B itu tadi rumusnya adalah dou Z per dou T sama dengan dou Z per dou X kali dou X per dt ditambah dou Z per dou Y dikali dou Y per dt. Nah, untuk itu kita langsung aja ya. Untuk turunan parsial Z terhadap X, berarti kita hanya lihat koefisien X-nya saja yang selain kita hanya lihat variabel X-nya aja. Selain variabel X kita anggap sebagai koefisien. Oleh karena itu diturunkan 2X kali Y tambah 2Y kan, karena X diturunkan jadi 1, jadi 2X tambah 2Y. Untuk yang dou X per dou T berarti ke sini, itu berarti T-nya kita turunkan dan S-nya ini kita anggap sebagai koefisien, berarti jadi 6S kuadrat T pangkat 2. Terus selanjutnya untuk yang dou Z per dou Y, itu diturunkan terhadap Y, berarti kita anggap X kuadratnya itu koefisien, maka jadinya X kuadrat tambah 2X. Nah, untuk selanjutnya dou Y per dou T itu berarti diturunkan terhadap T, berarti jadi 8ST. Nah, selanjutnya sebenarnya hanya menyederhanakan saja. Ini kita keluarkan 2Y-nya, ini kita keluarkan X-nya. Dan di sini saya mensubstitusikan Y dengan 4ST kuadrat. Nah, ini Y, tadinya kan ada di sini. Terus habis itu X-nya juga saya substitusi dengan 2S kuadrat T kuadrat, T pangkat 3. Selanjutnya 4ST kuadrat dikalikan dengan 6S kuadrat T kuadrat, jadi 48S pangkat 3 T pangkat 4,
Terus ini masih sama, dan ini yang bagian depan ini, yang bagian depan dikalikan dengan bagian belakang. Terus selanjutnya ini tinggal kita kalikan ke dalam saja, ini kalikan ke dalam, ini kalikan ke dalam, ini kalikan ke dalam, ini kalikan ke dalam, terus dikelompokkan, maka hasilnya adalah 132 S pangkat 5 T pangkat 7 ditambah 84 S pangkat 3 T pangkat 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih untuk kelompok teman. Apakah ada yang ingin bertanya untuk materi aturan berantai?